Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman? Apakah baik? Sebelumnya perkenalkan, saya Rahman Nur Barokah dengan NIM 21603334031. Saya merupakan mahasiswa aktif UNY pada Prodi Promosi Kesehatan tahun angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang prinsip-prinsip anti korupsi yang saya ambil dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Sebelum kita membahas apa itu prinsip-prinsip anti korupsi, sebaiknya kita mengetahui apa itu korupsi. Nah, korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corrupto, yang berarti tindakan merusak atau menghancurkan. Kemudian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah tindak penyelewengan uang negara atau perusahaan demi kepentingan pribadi. Nah, teman-teman sudah mengetahui apa itu korupsi. Kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, untuk tidak melakukan korupsi, kita perlu yang namanya prinsip. Nah, prinsip anti korupsi tersebut ada beberapa. Yang pertama adalah akuntabilitas. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, prinsip akuntabilitas ini juga dapat diartikan sebagai kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Kemudian, prinsip transparansi. Prinsip yang pertama atau proses transparansi yang pertama adalah proses penganggaran. Proses penganggaran ini bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan evaluasi terhadap kinerja anggaran. Yang kedua, proses penyusunan kegiatan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan sumber-sumber pendanaan anggaran, alokasi anggaran. Yang ketiga adalah proses pembahasan. Kemudian selanjutnya adalah proses pengawasan, dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Nah, contoh yang dapat dilakukan di lingkungan kampus adalah segala bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan dapat dilihat oleh seluruh mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Lalu, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip kewajaran. Sifat-sifat prinsip kewajaran ada 5. Yang pertama, komprehensif dan disiplin. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, terprediksi. Yang keempat, kejujuran dan informatif. Prinsip kewajaran dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakwajaran dalam penganggaran dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Nah, perlu kita ketahui jika ada suatu kegiatan, mungkin ada beberapa oknum yang sengaja memarkup atau melebih-lebihkan anggaran tersebut, guna anggaran tersebut akan memiliki sisa, dan sisa tersebut akan dialokasikan untuk kepentingan pribadi salah satu pihak tersebut. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip kebijakan. Prinsip kebijakan memiliki 3 aspek kebijakan. Yang pertama, isi kebijakan, yaitu kebijakan anti korupsi akan efektif bila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Kemudian, aspek pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan, kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Yang selanjutnya, pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh faktor-faktor penegak kebijakan, yaitu seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pengacara, atau lembaga pemasyarakatan lainnya. Dan terakhir, kultur kebijakan.
Kultur kebijakan adalah ekstensi sebuah kebijakan terkait nilai-nilai pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Nah, kemudian yang terakhir, prinsip anti korupsi yang terakhir yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua bentuk korupsi. Nah, kontrol kebijakan ini sangat perlu dilakukan agar tindak-tindak korupsi dapat dicegah atau diminimalisir. Kemudian bentuk kontrol kebijakan itu apa? Bentuk kontrol terhadap kebijakan itu ada 3. Yang pertama partisipasi, yang kedua evolusi, dan yang terakhir reformasi. Nah, demikian pemaparan materi tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Dapat disimpulkan bahwa kita dapat melakukan tindakan anti korupsi dengan menerapkan kelima prinsip tersebut. Ada prinsip akuntabilitas, kemudian ada prinsip transparansi, prinsip kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Dengan kita menerapkan kelima prinsip tersebut, diharapkan tindakan korupsi dapat diminimalisir. Sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman di rumah dan agar teman-teman dapat terhindar dari praktek korupsi. Sekecil apapun, jika itu tidak benar, bisa jadi itu adalah korupsi. Sekian presentasi dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.